Keberhasilan TNI dalam setiap pelaksanaan tugas operasi militer seperti operasi militer pemberantasan gerakan separatisme yang pernah terjadi di tanah air, tidak lepas dari peran satuan intelijen yang mumpuni yang dimiliki oleh TNI. Satuan intelijen ini akan melakukan penyamaran dan membaur di masyarakat untuk memantau target, mencari data dan informasi yang nantinya akan digunakan oleh satuan tempur TNI dalam menyusun rencana dan strategi penyerbuan ke sasaran. Salah satu ujung tombak TNI dalam operasi militer di Aceh beberapa tahun yang lalu adalah aktivitas intelijen yang berhasil masuk ke dalam lingkaran pusat kekuasaan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Seperti yang dilakukan seorang anggota Sandi Yuda Kopassus dengan nama samaran Sersan Badri yang berhasil menyusup menjadi simpatisan GAM. Ia harus rela menjadi tukang buah agar identitas aslinya tidak diketahui. Kisah itu ditulis dalam buku Kopassus untuk Indonesia, karya Iwan Sentosa dan E.A. Natanegara. Untuk melancarkan tugasnya sebagai intelijen, suatu hari Sersan Badri menyamar sebagai tukang durian yang akan mengirim dagangannya dari Medan ke Lok Seumawe. Badri sengaja menyamar sebagai tukang buah perantauan, karena sulitnya menyusup ke dalam masyarakat Aceh yang trauma akibat konflik berkepanjangan. Dengan menyamar menjadi tukang buah perantauan, ia bisa leluasa bergerak dari Medan Sumatera Utara hingga Lok Seumawe di Aceh Utara untuk menjalankan bisnis buah yang bisa diantarkan ke markas GAM. Selama perjalanannya sebagai pedagang buah, dirinya harus melewati pos penjagaan dan pemeriksaan aparat. Saat melintas, dirinya kerap kali diminta jatah durian, bahkan dirinya pernah dimarahi bahkan ditempeleng. Menurut Sersan Badri, hal itu terjadi sewaktu aparat keamanan di pos meminta durian, namun hanya diberi 2 buah saja. Di sini ada satu peleton anggota yang berjaga, mana cukup kalau cuma 2 buah durian, kata Badri menirukan ucapan aparat saat itu. Tapi kalau GAM yang minta, pasti saya memberi banyak, sambung Sersan Badri. Selama setahun Badri memetakan situasi lapangan di Aceh, khususnya di sekitar Lok Seumawe yang menjadi basis militer kekuatan GAM. Pelan tapi pasti, satu persatu mulai dari para istri, orang tua, mertua, dan anak dari keluarga petinggi GAM berhasil dirangkul oleh Badri. Selama dalam penyamaran, Badri banyak melewati berbagai rintangan. Dilansir dari buku Kopassus untuk Indonesia karya Iwan Santosa dan E.A. Natanegara, Badri berulang kali diuji kesetiaannya oleh petinggi GAM dengan berbagai tugas yang diberikan. Sehingga mereka sangat bergantung pada bantuan Badri yang memposisikan dirinya sebagai petinggi TNI yang menjadi pejuang GAM. Petinggi GAM pernah mengujinya meminta untuk menyembunyikan sanak keluarga mereka. Istri Panglima GAM yang sedang hamil 8 bulan disembunyikan di kota Lok Seumawe oleh aparat demi memaksanya turun dari persembunyian. Adalah salah satu anggota keluarga GAM yang dilindungi Badri. Badri yang diuji kesetiaannya untuk melindungi anggota keluarga GAM melobi pimpinan TNI dan mengamankan istri Panglima GAM tersebut selama 3 bulan di kos yang disewanya Rp600.000 per bulan. Bahkan, untuk memastikan aman, Sersan Badri menyewa 3 tempat kos yang tersebar di Lok Seumawe. Operasi tersebut dilakoni Badri demi memelihara jaringan intelijen agar berjalan sukses. Bukan hanya itu, pernah suatu kali Badri diminta untuk memasok beras dan berhasil mengantarnya masuk ke markas GAM. Kemudian pernah juga meloloskan anggota GAM ke Malaysia lantaran posisi mereka akan sangat terdesak saat darurat militer diberlakukan. Tugas intelijen yang dilakoni Sersan Badri tak sia-sia. Tim intelijen Kopassus itu akhirnya mendapati bongkar muat 125 pucuk senapan milik GAM yang diselundupkan dari Thailand dan Malaysia. Badri yang datang ke markas GAM di Blang Ngara, Aceh Utara, saat pasokan senjata baru tiba, diminta melatih pasukan GAM. Badri pun menggunakan kesempatan itu untuk menyabotase senapan-senapan GAM. Alat bidik pada senapan-senapan GAM tersebut sengaja digeser agar tembakan mereka tidak tepat sasaran. Bahkan demi memperoleh kepercayaan penuh dari para petinggi GAM, Badri juga pernah harus mengecop patroli TNI agar tidak bisa menyergap GAM dengan memberi bocoran tentang gerakan TNI agar supaya pasukan GAM bisa menghindar dari sergapan pasukan TNI. Semua itu dilakukan Badri agar penyamarannya semakin sempurna.
Meski sukses mendapatkan kepercayaan para petinggi GAM, Badri pun kerap kali bertaruh nyawa ketika ia bersama pasukan GAM dikepung dan ditembaki oleh pasukan TNI. Hal itu terjadi karena penyamaran yang dilakukan Badri tertutup dan sangat rahasia, dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu di level petinggi TNI, sehingga rekan-rekannya di TNI, terutama di Lok Sumawe tidak mengetahui keberadaannya. Hal lainnya yang berhasil ditemukan dalam operasi intelijen yang dilakoni oleh Sersan Badri yaitu sumber keuangan GAM. Mulai dari perdagangan ganja kering yang dikirim melalui jalur laut dengan kapal-kapal kecil ke Malaysia. Selain itu, sumber dana juga berasal dari pemerintah setempat dan perusahaan besar seperti ExxonMobil, Pupuk Iskandar Muda, ASEAN Fertilizer dan seluruh warga Aceh yang diwajibkan memberi dana perjuangan GAM. Bahkan hewan ternak seperti sapi, kambing, juga sawah dan kebun tak luput dari pajak nanggro yang dirasa sangat memberatkan rakyat. Namun setelah pemberlakuan darurat militer tahun 2003, ruang gerak GAM semakin sempit. Amunisi dan logistik GAM juga sudah sangat menipis. Hingga pada tahun 2004 turun perintah untuk menangkap hidup atau mati 3 tokoh kunci GAM yaitu Muzakir Manaf, Sofyan Daud dan Said Adnan. Badri pun mendapat perintah untuk kembali ke Jakarta. Semua tokoh kunci yang menjadi sasaran berada di Cot Girek. Hingga saya pamit meninggalkan mereka pukul 15, Said Adnan, Muzakir Manaf dan Sofyan Daud masih ada di sana. Saya pun masih sempat memberi informasi terakhir kepada induk pasukan. Hari H dan jam J serangan ditetapkan, kata Badri. Dikutip dari Okezone yang terbit pada Minggu tanggal 5 September tahun 2021. Maka sesuai hari H dan jam J yang sudah ditentukan, pasukan Kopassus menyerang markas GAM dari segala arah. Namun seusai serangan itu, dari ketiga tokoh kunci GAM yang menjadi target, hanya Gubernur GAM Said Adnan dan ajudannya yang seorang desersi TNI ditemukan meninggal akibat luka tembak di dada dan perut. Sedangkan 2 tokoh kunci GAM lainnya yaitu Muzakir dan Sofyan Daud diketahui menyingkir ke kawasan Nisam pada malam sebelum pasukan Kopassus melakukan serangan ke markas GAM tersebut. Di akhir tahun 2004, Aceh dilanda bencana tsunami yang dahsyat yang memakan banyak korban jiwa dan harta benda. Seiring dengan hal itu, kekerasan yang disebabkan oleh GAM pun berangsur surut. Seiring berjalannya waktu, dan melalui berbagai proses yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia, akhirnya perjanjian Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM ditandatangani. Dengan demikian konflik berkepanjangan di Aceh pun berakhir.